Anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Baik, sebelum mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita lanjut ke materi, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan jenis dan manfaat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang metode pengolahan. Metode pengolahan ini Bunita bagi jadi dua, yaitu menjadi makanan siap saji dan menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, kalian perlu tahu kalau maksudnya menjadi makanan siap saji ini apa. Jadi menjadi makanan siap saji ini adalah menjadi makanan yang siap atau bisa langsung dimakan. Seperti itu. Contohnya yaitu misalnya sup ayam atau stik daging sapi seperti itu. Nah, kalau menjadi olahan pangan setengah jadi ini yaitu merupakan terjadi proses pengawetan, jadi tidak langsung bisa dimakan. Contohnya yaitu filet ikan, kemudian dendeng, nah seperti itu. Baik anak-anak, kita menuju ke metode pengolahan yang pertama, yaitu metode pengolahan merebus atau boiling. Nah, merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan atau air kaldu, bisa santan, bisa susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Nah, bahan makanan ini harus terendam dalam cairan, ya. Jadi airnya harus banyak. Fungsi cairan yaitu untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Jika temperaturnya berkisar 85-96 derajat Celcius dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan, teknik ini disebut poaching. Kematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar kandungan vitaminnya tetap terjaga, dan alat yang digunakan itu biasanya adalah panci. Kita merebus daging ayam, nah otomatis air yang dibutuhkan itu banyak dan itu termasuk boiling. Di gambar pada PowerPoint ini yaitu ada sup. Nah, ini termasuk teknik poaching. Kenapa? Ini adalah merebus yang airnya juga dihidangkan dalam makanan, jadi juga dimakan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke mengukus atau steaming, ya. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Nah, bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus, dan biasanya mengukus menggunakan alat seperti lengseng atau dandang atau panci dan kukusan atau kelakat. Nah, jadi kalian bisa lihat ini ada gambar ikan, ikannya ini dikukus. Nah, jadi dikukus kan pakai air. Nah, airnya ada di bawah. Jadi ikannya itu tidak menyentuh air, tapi yang mematangkan yaitu berupa uap panas seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada menggoreng atau frying. Nah, menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng banyak atau deep frying, sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyak, dan menggoreng dengan minyak goreng sedikit atau pan frying atau shallow frying. Nah, contohnya menggoreng dadar telur atau telur mata sapi, menumis bumbu dan rempah. Namun ada juga yang menggoreng non minyak atau sangrai, yaitu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh wajan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua gambar, ya. Jadi ini menggoreng kentang. Biasanya itu digoreng dalam keadaan minyak panas dan membutuhkan minyak yang banyak. Nah, minyak yang banyak ini termasuk deep frying. Nah, seperti itu. Kalau yang ini misalnya menggoreng daging seperti ini yang kalian lihat di gambar ini, yaitu menggunakan pan frying atau shallow frying, ya. Jadi menggunakan minyak yang sedikit. Perbedaannya ada di situ. Kita lanjut ke membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah alat yang disebut grill. Nah, ini jadi dagingnya ini dibakar langsung di atasnya api. Seperti ini ya, kalian bisa lihat. Biasanya ini menggunakan arang. Selanjutnya ada memanggang atau baking, ya. Yang sebelumnya tadi kan ada membakar. Nah, ini memanggang.
Ya, memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapat panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan yaitu microwave dan oven. Jadi seperti itu. Kalau tadi ada mengukus itu yaitu menggunakan uap air yang panas. Kalau yang ini yaitu menggunakan udara yang dipanaskan, ya, bukan uap air. Jadi udara yang dipanaskan. Jadi ini nanti kalau dimasukkan ke microwave matangnya itu merata, tidak hanya saja atau bawah saja, tapi seluruhnya. Seperti itu ya, anak. Kita lanjut ke metode pengolahan yang biasanya ada di olahan pangan setengah jadi, yaitu yang pertama ada pembekuan. Ya, pengolahan makanan setengah jadi dari ikan ataupun daging biasanya dilakukan proses pembekuan. Nah, pada dasarnya menyimpan makanan dengan cara dibekukan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Ya, inti dari mengawetkan makanan adalah untuk mempertahankan masa simpan makanan agar layak dikonsumsi dan untuk mempertahankan mutu makanan dari kerusakan. Kerusakan makanan ini bisa disebabkan oleh faktor kimia, fisika, biologis. Faktor-faktor kerusakan tersebut tentu akan sulit dikendalikan bila tanpa usaha pengawetan. Jadi anak-anak, biasanya daging itu kan cepat membusuk karena biasanya terkena bakteri seperti itu. Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara pembekuan. Ketika makanan ini dibekukan itu bisa lebih awet. Ya, biasanya yang 3 hari itu sudah busuk atau 5 hari sudah busuk. Nah, itu jika diawetkan itu bisa sampai berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi maksudnya metode pengolahan pembekuan ini ya maksudnya seperti itu, agar olahan pangan setengah jadi ini menjadi awet seperti itu. Selanjutnya ada pengeringan, ya. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas yang aman untuk disimpan. Proses pengeringan yang paling sederhana dilakukan dengan menggunakan panas matahari. Setelah bahan baku pangan dipotong-potong dan dibersihkan, kemudian bahan baku tersebut dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Faktor utama yang mempengaruhi pengeringan ialah kecepatan pengeringan dari suatu bahan tersebut. Pengeringan secara modern dilakukan dengan mesin yang dapat diatur suhunya sesuai dengan aturan pengolahan. Jadi seperti itu cara pengawetan makanan dari setengah jadi ini juga, yaitu menggunakan pengeringan. Pengeringan ini ada 2. Kalau yang tradisional ini dengan cara dijemur. Kalau yang modern ada mesinnya tersendiri. Jadi makanannya ini, misalnya daging ini ada airnya. Nah, airnya itu dikeluarkan. Jadi agar makanannya ini lebih awet. Seperti itu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang metode pengolahan dari hasil peternakan dan perikanan, ya, mau menjadi makanan siap saji maupun olahan pangan setengah jadi. Baik anak-anak, saya akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.